Salam dan bahagia. Salam sejahtera saya ucapkan kepada kita semua. Saya John Laalobang, SSI, CGP Angkatan 8, asal SMP Kristen 4 Mebung, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan ini saya akan melakukan aksi nyata dengan melakukan supervisi akademik dengan pola pikir coaching. Pada kesempatan ini saya tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh seorang guru yang cantik luar biasa di pagi ini, yaitu Ibu Mariani Susanti Jainal. Selamat pagi Ibu. Hai Bapak. Supervisi akademik ini akan dilakukan dalam 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap percakapan pra-supervisi, kemudian yang kedua observasi pembelajaran di dalam kelas, kemudian yang ketiga percakapan pasca observasi. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja kita memulai dengan kegiatan pagi ini. Kita akan bincang-bincang dengan Ibu Santi dalam percakapan pra-observasi. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Ibu. Pagi Bapak. Bagaimana kabar? Sehat, baik. Dari sehat dan baik ini terlihat di wajah Ibu yang luar biasa, di mana wajahnya berseri-seri. Semoga kesehatan ini bisa ditularkan kepada anak-anak ya Bu ya. Amin. Ibu, pada kesempatan ini seperti yang sudah kita janjikan bersama di 2 hari sebelumnya, kurang lebih di hari Jumat ya, sempat saya komunikasi dengan Ibu untuk kita melakukan supervisi akademik. Nah, hari ini tahap yang pertama yang kita akan lakukan sebelum kita ke kelas, yaitu kita melakukan pra-supervisi. Baik Ibu, ngomong-ngomong, hari ini saya punya beberapa pertanyaan. Pertanyaannya tidak sulit-sulit Ibu. Saya akan mencoba menanyakan beberapa hal penting terkait dengan apa yang akan kita lakukan atau supervisi akademik. Yang pertama Ibu, apa materi pembelajaran yang mau Ibu ajarkan di kelas nanti? Baik, materi pembelajaran yang akan saya bawakan nanti teks interaksi interpersonal. Teks interaksi interpersonal, begitu ya Bu ya? Iya. Teks interaksi interpersonal. Iya. Oh ya, jadi Ibu mau melakukan pembelajaran di kelas itu dengan materi pokoknya teks interaksi interpersonal. Iya. Baik Ibu, dari materi yang mau diajarkan, apa tujuan pembelajarannya? Oke, makasih. Dari tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi ungkapan yang digunakan untuk menyuruh dalam bahasa Inggris. Yang kedua, mengidentifikasi ungkapan yang digunakan untuk mengajak. Dan yang ketiga, mengidentifikasi ungkapan untuk meminta izin dalam bahasa Inggris. Baik, terima kasih Bu. Ini menarik sekali Bu. Dari tujuan pembelajaran yang dipaparkan, saya melihat ada 3 ya Bu ya. Saya ulang sekali lagi. Yang pertama, mengidentifikasi ungkapan yang digunakan untuk menyuruh dalam bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi ungkapan yang digunakan untuk mengajak. Kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi ungkapan yang digunakan untuk meminta izin dalam bahasa Inggris. Berarti dari ketiga tujuan ini yang akan Ibu lakukan ya di kelas nanti. Kemudian kira-kira dari pertemuan kita hari ini, dari pembelajaran ini, apa area pengembangan yang hendak dicapai di dalam supervisi ini? Area pengembangan yang ingin saya capai dalam supervisi ini ada 3. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Bapak, terkadang saya melakukan seperti tidak berfokus pada RPP. Yang kedua itu pada kegiatan inti, di mana Bapak fokuskan pada
diskusi dan presentasi dari anak-anak. Yang ketiga adalah pada kegiatan penutup. Baik Bu ya, jadi area pengembangan yang ingin dicapai oleh Ibu Iya. yaitu di kegiatan pendahuluan. Ya. Kalau saya tidak salah tadi Ibu mengatakan bahwa terkadang Ibu tidak konsisten dengan RPP yang ada. Iya. Kemudian yang kedua di kegiatan inti, banyak kegiatan inti tetapi Ibu meminta saya untuk pengembangannya itu saya fokus pada area di mana ketika anak-anak itu melakukan diskusi, kemudian ketika anak-anak melakukan presentasi. Iya, Pak. Kemudian yang ketiga di kegiatan penutup. Baik Bu, saya akan berupaya semaksimal mungkin untuk bisa membantu Ibu melihat bagaimana area-area pengembangan yang sudah Ibu berikan kepada saya. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu Ibu. Baik, Ibu, strategi pembelajaran yang dipersiapkan oleh Ibu untuk mencapai tujuan yang ada itu seperti apa Bu ya? Strategi pembelajaran yang saya siapkan adalah strategi pembelajaran kolaborasi, di mana siswa dibagi dalam bentuk kelompok dan bekerja sama untuk menyelesaikan tugas yang saya berikan. Oh, terima kasih Bu ya. Berarti di dalam strategi yang dipersiapkan oleh Ibu adalah dengan strategi kolaborasi, di mana Ibu akan membagi anak-anak itu ke dalam beberapa kelompok, kemudian mereka akan berdiskusi tentang materi yang sudah diberikan. Kira-kira dalam berdiskusi itu apakah ada bahan-bahan yang sudah Ibu siapkan? Oke, bahan-bahan yang sudah saya siapkan adalah lembar kerja siswa, yang dimana siswa akan mengisi itu dan mempresentasikan. Baik, terima kasih Ibu. Ini sudah sangat luar biasa sekali. Ibu sudah mempersiapkan area pengembangannya sudah, strateginya sudah, bahannya sudah. Berarti Ibu siap action di kelas ya Bu ya? Iya. Kira-kira kapan Ibu mau melakukan pembelajaran ini? Saya akan melakukan pembelajaran ini pada hari Kamis, jam pertama dan kedua. Jam pertama dan kedua. Iya. Baik, terima kasih Ibu. Berarti ini sudah sangat baik. Saya akan berupaya semaksimal mungkin untuk membantu Ibu di dalam area pengembangan yang sudah disampaikan. Kemudian kita akan bercakap-cakap setelah kegiatan observasi kelas nanti. Baik Ibu, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan dan sudah bersiap diri untuk kita bisa berdiskusi bersama hari ini. Oleh sebab itu saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga selalu diberkati oleh Tuhan. Sama-sama Bapak. Terima kasih Ibu. Baik, inilah sedikit percakapan di pra supervisi akademik, dalam supervisi akademik dengan pola pikir coaching. Terima kasih. Kita akan melanjutkan di supervisi akademik, supervisi dalam hal ini kita akan melanjutkan di observasi pembelajaran di kelas nanti. Kemudian juga akan dilanjutkan di kegiatan pasca observasi. Sampai jumpa dalam Ibu akan memanggil satu orang murid untuk doa pembuka. Ibu panggil Wiwi, bisa bantu kita dalam doa?
Antoni, Ada. Donita Putri, Ada. Loisa Mata, Ada. Oriana Ramau, Ada. Jutesi, Ada. Persis, Ada. Jampi Mokari, Ada. Andreas, Ada. James, Ada. Anton, Ada. Enos Mata, Alfa. Mateus, Ada. Bendelino Mopada, Ada. Alfred, Alfa. Thomas, Alfa. Abel Mata, Alfa. Abel Blegur, Ada. Eka, Alfa. Ramaten, Ada. Fernando, Alfa. thank you. Anak-anak, materi yang telah kita pelajari sebelumnya adalah kata memberikan atau give. Dan hari ini kita akan mempelajari materi lanjutan tentang teks interaksi interpersonal yang dikhususkan pada kata mengajak, meminta izin dan menyuruh. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah mengidentifikasi ungkapan kalimat menyuruh dalam bahasa Inggris. Terus yang kedua, mengidentifikasi ungkapan kalimat mengajak dalam bahasa Inggris, dan yang ketiga, menginteraksi ungkapan kalimat meminta izin. Metode yang kita gunakan dalam pembelajaran ini adalah diskusi dan presentasi dalam bentuk kelompok. Ibu akan membagi kalian dalam 3 kelompok. Kelompok yang pertama di sebelah sini, yang pertama nama Jutesi, Osin, Oriana, Persis, dan James. Silakan tempatnya. Ya baik, kelompok yang kedua, Habel Blegur, Wiwin, Mateus, Matias, dan Andreas. Di bagian sebelah sana dekat kelompok pertama. Ya, untuk kelompok yang ketiga, Bendelina, Janvi, Anton, John Martin, Persis, Donita, dan Loisa. Untuk kelompok yang ketiga, tempatnya di sebelah sini. Ya. Ibu akan membagikan LKPD supaya kalian bekerja siswa, supaya kamu kerja dalam bentuk kelompok dan dikumpulkan, dan kalian akan mempresentasikan di depan dengan kelompok. Bisa? Diskusi yang akan kita pakai pada hari ini adalah 20 menit. 20 menit itu kalian diskusi, terus kalian isi jawabannya. Terus setelah itu kalian presentasi. Dan setelah itu kalian mengambil kesimpulan. Oke, ibu akan bagi LKPD-nya.
diskusi 20 menit ya. Oke. Dalam bentuk kelompok ini.
Tekan yang tadi. Oke, waktu kita telah selesai. Kita akan mempresentasikan hasil kelompok kita masing-masing. Di sini ada 3 kelompok. Jadi ibu minta dari kelompok pertama akan mempresentasikan hasil kelompok mereka. Kepada kelompok pertama, ibu persilakan. Kelompok pertama, Jutesi dan James. Kelompok Jutesi dan James. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Hasil diskusi kami sebagai berikut. Dan termasuk ungkapan meminta izin adalah 1. Please be careful. 2. Don't push me. 3. Stop boring me. 4. Don't forget to including the sinker. 5. Clear your window. Tepuk tangan. Bisa? Ya. Ibu, silakan duduk. Terima kasih atas terima kasih atas kesempatan dari kelompok 1. Dan sekarang ibu berikan kepada kelompok 2. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Kelompok kami baik, terima kasih. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Hasil diskusi kami sebagai berikut. Yang termasuk ungkapan menyuruh adalah Do you want to join me? Like to come for dinner? Please join to Please join us. Please join us to celebrate my birthday. Let's go home. Will you go to school with me? Oke, tepuk tangan. Silakan duduk. Berikut adalah hasil presentasi dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Hasil diskusi kami sebagai berikut. Yang termasuk ungkapan mengajak adalah May I see your dog? May I come to your party? Don't you think come to your campus? Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Terima kasih kepada ketiga kelompok yang sudah berdiskusi dan mempresentasikan hasil kelompok kalian masing-masing. Di sini ibu melihat banyak sekali kemajuan yang sudah kalian capai. Kalian dapat mengidentifikasi kalimat menyuruh, mengajak, dan meminta izin. Tingkatkan terus kemampuan kalian di rumah untuk belajar mandiri di rumah. Yang menjadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah teks interaksi interpersonal terdiri atas yang pertama, ungkapan menyuruh atau perintah. Yang kedua, ungkapan mengajak. Yang ketiga, ungkapan meminta izin. Dari ketiga ungkapan di atas, yang menjadi perbedaannya adalah yang pertama, ungkapan menyuruh atau perintah identik dengan tanda seru. Contoh,
careful. Tolong berhenti. Di akhir dari kalimat ini ada tanda seru. Yang kedua, ungkapan mengajak adalah kalimat persuasif yang merupakan kalimat ajakan untuk bergabung. Contoh, will you go to school with me? Maukah kamu pergi ke sekolah dengan aku? Yang ketiga, ungkapan meminta izin, di mana ungkapan ini berisi kalimat sopan santun saat meminta sesuatu yang berkaitan dengan orang lain. Contohnya, may I see your dog? Bolehkah saya melihat anjing Anda? Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa. James, persilakan. Teman-teman meminta tolong kepada tolong kami dari awal kegiatan kami dan terakhir menang. Mendoakan kami dan nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Saya ucapkan selamat pagi dan Salam dan bahagia. Selamat pagi saya ucapkan kepada kita semua, Bapak Ibu pecinta pendidikan di mana saja berada. Pagi ini saya bersama dengan pengajar praktek dan juga seorang rekan guru dalam kegiatan pasca observasi. Sehingga pagi ini kami akan melakukan sedikit percakapan mengenai kegiatan pasca observasi. Baik, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Nih, pagi ini mengganggu aktivitas Bapak Ibu guru. Teristimewa saya punya orang tua, Bapak pengajar praktek, bisa meluangkan waktu bersama dengan saya di tempat ini. Bapak, saya sudah melakukan ada 2 kegiatan, yaitu yang pertama percakapan pra-observasi, kemudian yang kedua observasi di dalam kelas. Dan hari ini saya bersama dengan rekan guru di depan Bapak, kami akan melakukan percakapan pasca observasi. Baik Ibu, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bapak. Kita sudah melakukan observasi di dalam kelas. Kemudian hari ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Kemudian ada beberapa feedback yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Baik, pertanyaannya tidak susah-susah Ibu. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu ketika melakukan kegiatan pembelajaran di kelas? Baik, makasih. Perasaan saya perasaan senang dan bahagia karena saya dapat menjalankan KBM dengan baik. Baik, terima kasih. Berarti perasaan senang ya ketika melakukan kegiatan pembelajaran bersama dengan anak-anak di kelas itu ya Pak. Kemudian yang kedua, Ibu, dari pelaksanaan pembelajaran tadi yang sudah dilakukan di kelas, kemudian di dalam pelaksanaan itu Ibu meminta saya untuk melihat, artinya di sini bahwa ada area pengembangan. Menurut Ibu, dari pembelajaran yang ada itu, area pengembangan yang dimaksudkan oleh Ibu tuh mana yang belum berjalan secara maksimal? Yang belum berjalan secara maksimal itu pada kegiatan inti, di mana anak-anak ada yang belum aktif dalam diskusi kelas. Yang kedua itu pada saat ketika mau presentasi, anak-anak belum fasih dalam berbicara dengan tugasnya mereka masing-masing. Dan yang ketiga, di mana saya belum ada refleksi di akhir dari proses pembelajaran KBM. Baik, berarti ada 3 ya Bu ya. Kalau saya lihat dari apa yang Ibu katakan,
kegiatan yang belum berjalan secara maksimal itu ketika dalam berdiskusi anak-anak belum ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Kemudian belum ada refleksi di akhir dari pembelajaran itu. Baik, dari yang tidak berjalan maksimal, apa rencana Ibu untuk memperbaiki yang masih kurang ini, yang tidak berjalan maksimal ini? Saya akan memaksimalkan pendampingan kepada anak-anak agar lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran. Baik, berarti Ibu akan melakukan pendampingan khusus kepada anak-anak ini, kemudian agar memotivasi mereka, begitu ya Bu ya, untuk ketika di pembelajaran nanti mereka lebih aktif. Rencananya kapan Ibu mau lakukan ini? Rencana itu pada pertemuan berikut minggu depan, saya sudah bisa melakukan apa yang masih kurang di dalam KBM tersebut. Baik, terima kasih. Berarti minggu depan ya, ini waktu yang sangat luar biasa. Singkat, padat, tetapi Ibu ingin memaksimalkan. Baik Ibu, saya melihat perasaan Ibu sudah senang. Kemudian Ibu sudah melihat apa yang menjadi kekurangan di situ. Kemudian Ibu sudah punya rencana untuk memperbaiki. Kemudian Ibu sudah mau mengeksekusi pada minggu depan. Saya senang sekali Ibu kalau dapat setelah dieksekusi itu saya pengen dengar cerita-cerita mengenai bagaimana kegiatan di dalam kelas, apakah anak-anak sudah aktif atau belum. Atau mungkin di kegiatan yang lain Ibu akan meminta saya untuk berada di dalam kelas untuk mengamati mereka. Saya siap. Baik Ibu, mungkin itu pertanyaan yang saya tanyakan kepada Ibu. Nah, di sini ada dari pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Saya mau memberikan sedikit masukan menyangkut dengan hasil pengamatan saya berada di dalam kelas. Jadi ada beberapa catatan yang saya catat di sini. Ketika di praobservasi itu, Ibu mengatakan Ibu meminta saya untuk melihat itu ada 3 kegiatan pendahuluan, kemudian di kegiatan inti khususnya pada diskusi, kemudian dan kegiatan penutup. Itu 3 hal. Nah, di sini saya punya catatan sedikit untuk Ibu yang saya lihat di proses belajar mengajar di kelas. Yang pertama, catatan yang pertama itu proses KBM berjalan dengan baik. Dari awal sampai dengan akhir itu prosesnya berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, penguasaan kelas yang Ibu lakukan, kelasnya ya boleh dibilang aman, berjalan dengan baik, tentram. Tidak ada anak-anak yang lari-lari, tidak ada yang ribut-ribut. Kemudian yang ketiga, pembagian kelompok yang Ibu lakukan untuk anak-anak di dalam berdiskusi itu maksimal, karena yang saya melihat itu siswa di kelas yang Ibu ajar itu kurang lebih ada di atas 20, tetapi Ibu memaksimalkan dengan membagi kelompok itu terdiri dari 4 sampai 6 orang. Dan ketika berdiskusi, saya lihat bagus, merekanya tenang, kemudian mereka betul-betul mengikuti kegiatan yang ada. Kemudian yang keempat, Ibu untuk area pengembangan pada kegiatan pendahuluan, semua yang dilakukan sesuai dengan rencana RPP, mulai dari doa buka, kemudian salam pembuka, keterkaitan antar materi, sampai yang ada di dalam RPP dalam waktu 15 menit itu Ibu lakukan secara maksimal. Kemudian yang kedua, pada kegiatan inti. Nah, pada kegiatan inti ini seperti yang tadi Ibu refleksikan, ada anak-anak yang tidak aktif. Dan memang itu saya juga lihat. Dan rata-rata yang tidak aktif ini anak laki-laki. Anak laki-laki. Namanya juga anak-anak, dan biasanya itu anak laki-laki seperti itu. Ada yang memang aktif, ada yang tidak aktif. Dari kelompok yang dibagi itu, yang saya lihat itu, anak laki-laki rata-rata
tidak aktif di dalam berdiskusi. Kemudian yang ketiga, kegiatan penutup itu waktu yang disiapkan seperti yang ada di dalam RPP berjalan dengan baik. Kemudian yang terakhir ada catatan khusus. Di sini catatannya yang saya tulis, tingkatkan kegiatan yang ada, pertahankan yang sudah baik, kemudian yang belum baik itu diperbaiki dan ditingkatkan. Tujuannya apa? Untuk pembelajaran lebih menyenangkan dan menciptakan suasana kelas lebih aman dan nyaman bagi peserta didik. Baik Ibu, mungkin ini saja yang dapat kita bincang-bincang bersama di kegiatan pasca observasi ini. Hal-hal yang ada yang kita sudah diskusikan bersama mungkin bermanfaat ke depan. Baik, ini saja. Berikut ini kita akan mengikuti masukan penjelasan dari observer. Dalam hal ini adalah Bapak pengajar praktek, Bapak Yonatan Manimlay SPD. Baik Pak John, luar biasa kegiatan pasca observasi yang dilakukan oleh Pak John selaku calon guru penggerak Angkatan 8 tahun 2023. Setelah mengikuti percakapan yang terjadi dalam kegiatan pasca observasi, seluruh komponen yang dibutuhkan dalam kegiatan observasi, mulai dari bagaimana menggali apa yang ada dalam diri rekan sejawat yang diobservasi untuk bisa menyampaikan dari diri apa yang sudah baik, apa yang masih kurang, yang perlu. Mengawali percakapan ini sudah sangat luar biasa. Selanjutnya dalam kegiatan memberikan masukan, saya berharap selaku pengajar praktik dari yang sudah terlihat baik ini bukan merupakan skenario yang hanya karena program ini, tapi diharapkan ini benar-benar bisa menjadi pegangan bagi Pak John selaku calon guru penggerak yang nantinya setelah kegiatan pendidikan guru penggerak berakhir, dan jika Tuhan berkenan Pak John keluar sebagai guru penggerak, maka terus menjadi penggerak bagi teman-teman. Harapan saya selaku pengajar praktek yang terus mendampingi Pak John dalam kegiatan pendampingan individu, bahkan ketika ada dalam kegiatan lokakarya berhubungan dengan materi-materi yang telah Pak John pelajari, dan implementasi dari pelaksanaan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, Pak John sudah boleh melakukan kegiatan pra-observasi, kegiatan observasi, dan hari ini apa yang telah Pak John lakukan ketika ada di kegiatan pra-observasi dan kegiatan observasi tidak lanjut di akhirnya. Tujuan dari kegiatan pasca observasi adalah bagaimana bisa melakukan evaluasi kembali terhadap tampilan dari rekan sejawat yang Pak John observasi. Karena itu terima kasih Pak John, sudah sangat luar biasa. Semoga ke depan setelah guru penggerak Pak John juga bisa jadi, tetapi bukan menjadi pemimpin di satuan pendidikan menjadi tujuan yang ingin kita capai. Tapi bagaimana Pak John setelah menjadi guru penggerak, terus ini dilakukan untuk memajukan sekolah di mana Pak John ada. Hari ini mungkin ada di SMP Kristen 4 Mebung. Ke depan jangan sampai Pak John ada di, kalau misalnya Pak John lolos P3K,
Dan sampai P3K ini kan ditempatkan di sekolah negeri. Pak Jon ada di sekolah negeri, apalagi P3K sudah ada undang-undang ASN yang bisa juga diberi kepercayaan untuk menduduki jabatan ketika memenuhi kriteria. Dan salah satu kriteria untuk menjadi kepala sekolah di satuan pendidikan adalah harus memiliki sertifikat guru penggerak. Pak Jon, terus semangat. Kita sudah di akhir-akhir kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 8. 1 bulan kemudian kita akan akhiri ini. Karena itu terus semangat, terus jaga kesehatan supaya tetap sehat. Terus bangun koordinasi kerjasama dengan teman-teman di sekolah. Supaya niat Pak Jon ketika mulai bergerak dan mau menggerakkan itu sampai di akhir kegiatan pembelajarannya dilakukan betul-betul kegiatan yang berpihak pada peserta. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, Pak Jon. Baik, terima kasih Bapak atas masukan dan ya pengamatan Bapak terhadap saya melakukan pasca observasi ini bersama dengan rekan sejawat. Saya ucapkan terima kasih. Masukan dan bimbingan Bapak tetap kami, khususnya saya, sangat membutuhkan. Ketika saya di lapangan, apabila saya mengalami kendala atau kesulitan, saya akan tetap membangun komunikasi dengan Bapak. Ya. Baik, mungkin percakapan kita sekian Bapak, ya. Karena di sini saya sudah bercakap dengan rekan sejawat, kemudian Bapak sudah memberikan masukan. Saya ucapkan terima kasih Bapak, ya. Dan kita tidak memperpanjang kata, kita diskusi percakapan kita hari ini mungkin saya rasa sudah cukup. Baik Bapak Ibu guru di mana saja berada, saya telah melakukan aksi nyata dalam hal ini melakukan supervisi akademik kepada rekan sejawat. Dan dalam aktivitas supervisi akademik ini saya telah melakukan 3 tahap, di mana saya telah melakukan kegiatan pra-observasi, kemudian saya melakukan kegiatan observasi di dalam kelas, dan yang terakhir hari ini kegiatan pasca observasi. Sampai jumpa, tetap menjadi seorang guru yang baik. Salam guru penggerak.